Kaisar Agung Seni Bela Diri. Bab 3531 Pertempuran yang menentukan. Luo Xiu, kuharap kau tidak muncul. Wajah pemimpin klan Gu tampak serius. Karena dia tahu betul bahwa klan Gu belum mencapai tempat di mana penggarap kehancuran dapat menghancurkan mereka dengan cara apapun. Lagi pula, kemunculan 8 orang kultivator penghancur kekosongan kali ini telah mengungkap sebagian rahasia dan metode para kultivator penghancur kekosongan. Setidaknya belum ada seorang pun yang tahu cara apa yang digunakan para penggarap pemusnahan ini untuk menghindari penolakan dan penekanan kehendak jalan abadi. Tidak seorang pun tahu bahwa Misu Zixu benar-benar menguasai metode seperti itu. Bahkan jika rahasianya terbongkar, 8 ahli tingkat alam sumber diperlukan untuk datang ke tanah leluhur klan Gu. Pemimpin klan Gu bukanlah orang bodoh. Dia jelas mengerti bahwa kultivasi penghancur kehampaan ini pasti untuk Luo Xiu. Entah itu pembunuhan massal di ruang ke-36 atau klan Huangso yang mengintai di klan Chen, Luo Xiu telah berturut-turut menghancurkan tata letak Xiu of Destruction, dan tidak diragukan lagi telah menjadi duri dalam dagingnya. Dan dia ingin menyingkirkan mereka dengan cepat. Karena alasan ini, dia bahkan tidak ragu untuk membeberkan beberapa rahasia dan biayanya. Luo Xiu juga tahu bahwa kemunculan 8 kultivator pemusnah ini sedang mendatanginya. Namun, ia harus memilih untuk mengambil tindakan. Kalau dia tidak bertindak apa-apa, tetapi memilih bersembunyi, menunggu pertolongan dari orang-orang kuat lain di daerah Suci Agung, dan menyaksikan dengan tak berdaya saat ketua klan Gu dan yang lainnya bertempur dalam pertempuran berdarah untuk melawan dia, Luo Xiu, tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Apakah kalian mengincarku? Sosok itu terbang di langit. Luo Xiu tiba di luar bintang-bintang tanah leluhur keluarga Gu, dan suaranya meraung keras. Jika perang terus berlanjut, bintang-bintang di tanah leluhur keluarga Gu pasti akan hancur, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di bintang-bintang akan menderita bencana. Satu-satunya jalan. Dia menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan untuk memikat 8 makhluk penghancur kekosongan tingkat alam sumber ini. Itu dia, kultivasi abadi yang terkutuk itu. Bunuh dia. Dalam sekejap, niat membunuh dari 8 kultivator penghancur kehampaan itu merobek langit, mengunci aura Luo Xiu dengan erat, dan niat membunuh mereka tidak ada habisnya. Fusi, pemimpin suku Ugu yang kuat meraung. Dia melihat tubuh 7 orang kultivator alam asal lainnya yang tengah menghancurkan kehampaan di sekitarnya, hancur satu demi satu, berubah menjadi prinsip tak terbatas, dan menyatu ke dalam tubuh orang kuat dari suku Ugu. Melihat pemandangan aneh ini, pemimpin klan Gu dan yang lainnya juga tercengang. Karena mereka telah bertarung dengan ke-8 kultivator pemusnah ini dalam waktu yang lama, mereka belum pernah melihat orang-orang ini menggunakan trik seperti itu. Dan tentu saja, begitu Luo Xiu muncul, 7 orang kultivator tingkat alam sumber dari penghancur kekosongan bergabung dengan orang-orang kuat dari klan Wugu. Metode ini khusus digunakan untuk menghadapi Luo Xiu. Luo Xiu, hati-hati! Pemimpin klan Gu berteriak, dan lonceng tembaga kota menggetarkan gelombang suara, menghancurkan kekacauan dan mengguncang waktu dan ruang. Namun, tidak ada cara untuk menghentikan proses integrasi kultivasi 7 alam sumber lainnya oleh orang-orang kuat suku Wugu. Suasana megah dan fluktuasi memenuhi udara. Ketika semuanya berangsur-angsur menjadi tenang, orang kuat dari suku Wugu itu tampak seperti mengenakan baju zirah suci yang terbuat dari Taoisme, dan seluruh bentuk tubuhnya telah tumbuh 2 atau 3 kali lebih besar dari sebelumnya. Dan aura di tubuhnya bahkan lebih mengerikan. Benar-benar di luar cakupan tingkat dunia sumber. Mencapai tingkat kehancuran sumber. Dipimpin oleh puncak dunia sumber, 7 tingkat dunia sumber menyatu untuk menciptakan kekuatan tempur tingkat dunia sumber. Inilah rencana pembunuhan yang dipersiapkan oleh sang kultivator kehancuran untuk Luo Xiu. Mereka yakin Luo Xiu akan muncul. Dan selama Luo Xiu muncul, mereka akan membunuhnya dengan kekuatan yang sangat besar dan kekuatan setingkat penghancur sumber, tanpa memberinya kesempatan untuk menunda. Kamu harus mati. Kau pernah membunuh orang-orangku, dan aku, Wu Pinggu, akan memotong-motongmu menjadi beberapa bagian. Segel hitam besar dikorbankan, dan segel itu membengkak dalam badai, seperti bintang besar, menghancurkan dan menghantam Luo Xiu, menyegel surga dengan tekanan tak terbatas dan menghancurkan segalanya. Kau ingin membunuhku? Tidak semudah itu. Luo Xiu membuat segel tinju dengan telapak tangannya, memadatkan tubuhnya dengan prinsip-prinsip jati dirinya, dan menghadapinya dengan berani. Ledakan. Tabrakan pertama hanya dapat dianggap sebagai uji coba pendahuluan. Meski begitu, akibat yang sangat mengerikan pun terjadi, memengaruhi bintang-bintang di tanah leluhur klan Gu,
dan retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di angkasa. Jalanku adalah jati diriku yang sebenarnya. Diri sejati, diringkas menjadi pedang. Sosok Luo Xiu melangkah di udara, dan fluktuasi dalam kultivasinya meningkat dengan mantap, jelas melampaui tahap tengah alam Kaisar Agung dan memasuki tahap akhir alam Kaisar Agung. Cahaya ilahi biru emas melonjak di tangannya, berubah menjadi pedang ilahi yang dibangun dari Taoisme. Cahaya pedang dari pedang dewa ini panjangnya puluhan kaki, dan Tao diatur dalam hukum khusus. Itu bukan kondensasi sederhana, tetapi mengikuti prinsip Tao tertentu, dan bukan senjata Tao kental biasa. Kiang, pedang jati diri sejati bertabrakan dengan segel hitam besar, dan terdengarlah suara gemuruh yang mengerikan. Sosok Luo Xiu terlempar di tempat, darah mengucur dari sudut mulutnya. "Kamu belum mati?" Suara Wu Pinggu terdengar, dan segel hitam besar itu melayang di udara, seperti benteng yang menakutkan, dikelilingi oleh gumpalan jalan, memancarkan aura yang dapat menghancurkan semua yang ada di dunia. Gunakan kekuatan level penghancur sumber untuk mengaktifkan senjata sihir level penghancur sumber. Dia tidak dapat membunuh Luo Xiu dengan satu pukulan, yang membuat Wu Pinggu tampak muram. Ledakan. Di kejauhan, Wu Pinggu memukul telapak tangannya, dan cahaya yang dipadatkan oleh Tao meledak. Kelima jari telapak tangannya tampaknya berubah menjadi 5 pilar dewa yang menjulang ke langit. Sebuah tangan besar, dengan 5 pilar dewa, menyegel langit dan bumi, seolah-olah telapak tangannya telah menjadi dunia yang terisolasi. Luo Xiu tidak dapat melarikan diri dari telapak tangannya apapun yang terjadi. Dunia di telapak tangan Anda. Alam sumber dapat memadatkan dunia di telapak tangan Anda, sedangkan alam sumber dapat menghancurkan dan memusnahkan dunia di telapak tangan Anda. Tidak bagus. Ketika pemimpin klan Gu melihat pemandangan ini, dia langsung mengerti rencana Wu Pinggu. Dia ingin menjebak Luo Xiu dengan metode memadatkan dunia di telapak tangannya. Kemudian, dengan kekuatan tak terbatas dari level penghancuran asal, dia menghancurkan dan memusnahkan dunia dalam telapak tangannya, menghancurkan dan membunuh Luo Xiu di dalamnya. Kapan? Lonceng Dewa Klan Zen diaktifkan, dan gelombang suara menyebar, membentuk riak dan bergelombang, menyerang Wu Pinggu dalam upaya untuk mengepung Wei dan menyelamatkan Zhao. Gulungan. Wu Pinggu berteriak dingin dan menepukkan tangannya yang lain ke udara. Ledakan. Suatu area kehampaan yang luas langsung dihancurkan hingga tak ada apa-apa. Zhongbo hancur berkeping-keping, dan dengan kekuatan Wu Pinggu yang menyatu dengan 7 orang kuat lainnya dari dunia sumber, dia telah mencapai tingkat kehancuran sumber. Pada saat yang sama, Luo Xiu memang merasakan ancaman hidup dan mati. Aku akan membunuhmu dengan pengorbanan 7 dunia sumber, dan kau bisa mati dengan tenang. Nada bicara Wu Pinggu serius. Sejak awal, tujuan menghancurkan Su adalah untuk membunuh Luo Xiu. Menurut pemahaman mereka tentang Luo Xiu, sulit untuk membunuhnya dengan kekuatan tingkat dunia sumber, jadi satu-satunya cara adalah menggunakan kekuatan tingkat dunia sumber. Namun, orang kuat di level sumber kehancuran tidak dapat mengambil tindakan dengan mudah. Satu gerakan dapat memengaruhi seluruh tubuh. Setiap level sumber kehancuran sangat penting. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mengerahkan kekuatan level penghancuran sumber adalah melalui jumlah level dunia sumber. Dengan mengorbankan 7 alam sumber biasa, alam sumber puncak dari keluarga kerajaan Ugu secara paksa memasuki alam sumber kehancuran. Ini adalah rencana dan rencana pihak Misu. Dengan kekuatan seperti itu, seharusnya tidak ada ketegangan atau kesalahan bagi seorang biksu seperti Luo Xiu, yang masih jauh dari mencapai tingkat penghancuran sumber. Tentu. Bahkan jika Luo Xiu bersembunyi dan tidak muncul, mereka akhirnya akan menggunakan metode ini. Sebelum sumber kehancuran kuat lainnya di Great Holy Domain tiba, hasil terburuk yang mungkin terjadi adalah menghancurkan seluruh planet dan semua bintang di dekatnya, dan juga menyelesaikan tugas membunuh Luo Xiu. Tugas perbaikan ini, saya mungkin tidak mati. Di bawah ancaman hidup dan mati, suasana hati Luo Xiu luar biasa tenang. Bab 3532, menerobos belenggu secara paksa. Kekuatan penciptaan asli membentuk jalan. Luo Xiu menundukkan matanya, dan sinar cahaya ilahi keluar dari tubuhnya. Setiap sinar cahaya ilahi adalah hukum Tao. Jalur emas hijau itu eksentrik. Tingkat pertama dari keterampilan penciptaan asli adalah pemurnian benih. Luo Xiu telah melakukan hal ini sebelumnya, memadatkan dirinya menjadi benih sumber, kekuatan tempurnya meroket, dan tingkat kultivasinya maju pesat.
Sejak pertempuran di ruang ke-36, Luo Xiu telah mencoba membentuk jalan dan menyelesaikan level kedua dari keterampilan penciptaan asli. Membentuk Tao, sebagaimana namanya, berarti membentuk Tao Anda sendiri. Menurut teori kultivasi normal, alam sumber memadatkan cakra sumber, dan alam sumber berevolusi menjadi dunia, yang semuanya termasuk dalam kategori pembentukan Tao. Baris pertama tanah yang hancur. Dia menyerap ratusan prinsip Tao yang tidak lengkap, dan dengan penyempurnaan terus-menerus terhadap prinsip Tao yang sejati, tingkat kultivasinya meningkat dari tahap tengah Kaisar Agung ke tahap akhir dalam waktu yang singkat. Dan pada saat ini, terancam hidup dan mati. Dia secara paksa mengoperasikan kekuatan penciptaan asli, secara paksa menyempurnakan kekuatan Tao yang belum lengkap, dan secara paksa membentuk Tao. Ya, memaksa. Dia ingin mempercepat proses ini dan melihat kekuatannya setelah membentuk jalan. Kiang. Kedengarannya seperti suara senjata ajaib yang beradu. King Jin Dao terus-menerus bergabung dan mengembun di langit di atas kepala. Perlahan-lahan, seolah-olah Luo Xiu yang lain telah terbentuk. Firman-Nya adalah dirinya sendiri. Maka bentuk yang ingin dibentuknya pun juga dirinya sendiri. Bukan cakra sumber, bukan dunia, hanya aku yang sebenarnya. Pada saat yang sama, fluktuasi tingkat kultivasi yang berasal dari tubuh Luo Xiu juga tiba-tiba mencapai tingkat roda sumber dari tingkat Kaisar Agung. Hari ini aku dengan paksa menerobos alam sumber dan memadatkan serta membentuk diriku yang sejati. Dalam sekejap, prinsip Dao milik Luo Xiu yang sudah kuat dan menakjubkan sekali lagi melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Diri sejati yang terkondensasi dan terbentuk di atas kepalanya menjadi semakin menjulang tinggi. Kekuatan Dao terkondensasi menjadi menara di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya. Di kakinya, menginjak-injak alam semesta. Apa? Aura semacam ini, prinsip tingkat sumber kehancuran? Wajah Wu Pinggu tampak membeku. Luo Xiu Chai baru berlatih sekitar 100.000 tahun. Dia telah membangun fondasinya di atas Dao diri sejati. Dia telah menguasai prinsip-prinsip tingkat alam sumber bahkan sebelum dia melangkah ke alam sumber. Ini sudah mengerikan. Namun tingkat daya ini sebenarnya masih terkendali. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat dunia sumber, itu masih jauh lebih rendah daripada sumber kehancuran. Itu adalah level yang sama sekali berbeda. Baik itu penghancuran kehampaan maupun keabadian, ada banyak orang kuat di dunia sumber, tetapi hanya sedikit orang yang dapat melangkah ke tingkat kehancuran. Prinsip penghancuran sumber, itu adalah kekuatan yang hanya bisa dikendalikan oleh para ahli tingkat atas. Hanya ahli tingkat Origin Destruction yang memenuhi syarat untuk mengendalikannya. Mereka memiliki kekuatan tak terbatas untuk memusnahkan semua hal dan menghancurkan dunia. Dan pada saat ini, kekuatan ini sebenarnya muncul dalam tubuh Luo Xiu. Dia tidak mengandalkan kekuatan eksternal atau mengendalikan senjata sihir pembunuh sumber, tetapi hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini benar-benar mengerikan. Kiang. Pedang jati diri yang terkondensasi dipegang di tangan kanan dan ditebas dengan satu pedang. Pedang itu mengandung kekuatan untuk menghancurkan semua hal. Pedang itu tampaknya membunuh semua hal di dunia, dan semua metode tidak dapat dihentikan. Tidak bagus. Wu Pinggu, yang mengira dirinya memiliki kesempatan untuk menang, merasa ngeri. Tahu dunia yang terkondensasi di telapak tangannya melilit dirinya sendiri untuk memperkuat pertahanannya, mencoba menahan kekuatan pedang sejati Luo Xiu. Ledakan. Kekuatan dahsyat meledak, dampak dahsyat melanda, dan sebagian besar langit berbintang hancur dan musnah. Wajah pemimpin klan Gu dan yang lainnya juga berubah karena terkejut, dan mereka mengorbankan harta paling berharga klan, lonceng dewa, untuk melindungi bintang-bintang tanah leluhur mereka. Jika tidak, akibat dari dampak kekuatan tingkat sumber kehancuran mungkin akan menghancurkan tanah leluhur dan bintang-bintang mereka. Seluruh langit berbintang. Terjadilah kekacauan, bagaikan badai dahsyat yang melanda tempat itu. Cahaya ilahi biru emas menjadi semakin kuat, seolah-olah tidak ada habisnya dan abadi. Tidak. Suara Wu Pinggu meraung, dengan paksa menggabungkan kekuatan 7 pembangkit tenaga alam sumber, meningkatkan level kekuatannya dari level puncak alam sumber ke level penghancuran sumber. Namun bedanya dengan Luo Xiu adalah, yang dikuasainya adalah kekuatan tingkat penghancuran sumber. Dan apa yang dikuasai Luo Xiu adalah prinsip Tao tingkat penghancuran asal. Kekuasaan dan prinsip adalah konsep yang berbeda. Wu Pinggu memiliki tingkat kultivasi penghancuran asal, tetapi tidak memiliki kekuatan prinsip Dao penghancuran asal. Luo Xiu memiliki kekuatan penghancur asal,
tetapi tidak memiliki kultivasi dan kekuatan penghancur asal. Keduanya memiliki kekurangan. Namun dibandingkan dengan tingkat penghancuran sumber, pentingnya Tao setara dengan kekuatan kultivasi. Suatu kekuatan yang mengerikan meledak. Dunia yang terkondensasi dalam telapak tangan kuno Wuping terbelah oleh pedang, hancur berkeping-keping. Ini adalah jurus mematikan yang dia persiapkan untuk membunuh Luo Xiu. Namun, saya tidak menyangka semuanya akan gagal. Kaki. Ada semburan darah. Sosok Wupinggu terjatuh ke belakang, dan ujung pedang diri sejati meninggalkan bekas luka di bahunya, dengan darah mengalir. Kau benar-benar maju ke alam asal? Wupinggu meraung, suaranya penuh ketidakpercayaan, karena barusan, Luo Xiu masih berada di tahap akhir alam Kaisar Agung, dan dalam sekejap mata, dia telah dengan paksa menerobos ke alam asal. Kapan menjadi mungkin untuk menerobos alam asal dengan begitu mudah? Tidak mungkin. Semua ini pasti palsu. Tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, kamu tidak akan bisa menembus belenggu alam asal dengan mudah. Dharma sejati itu abadi. Cahaya terang membanjiri kehampaan yang gelap, ruang runtuh, dan waktu tampak membeku. Kekuatan pamungkas yang mengerikan terkondensasi di antara telapak tangan Luo Xiu dan berubah menjadi pedang setinggi 10.000 kaki. Pedang ini sangat abadi, menjangkau keabadian. Gunakan kondisi sumber untuk berkultivasi, dan sumber tersebut akan menghancurkan kekuatan Tao. Kungfu abadi-abadi yang ditunjukkan Luo Xiu saat ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada pertunjukan sebelumnya. Itu bisa disebut tiada taraf. Bagaimanapun, ini adalah teknik tak tertandingi yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa Abadi, disajikan dalam bentuk prinsip penghancuran sumber dan kekuatannya tidak terbatas. Semua kekuatan terpusat pada pedang ini. Inilah keabadian yang dipahami Luo Xiu, dan ini juga merupakan keabadian jati dirinya. Ledakan. Pedang dewa setinggi 10.000 kaki itu menebas, dan langit serta bumi pun terdiam mematikan. Saat berikutnya, kekuatan yang mengerikan meletus, dan akibat kekerasannya hancur berkeping-keping, dan jutaan mil kehampaan gelap terkoyak dan hancur. Sialan, sialan, sialan. Lonceng suci klan keluarga Gu terus bergetar, menahan dampak akibatnya dan melindungi bintang-bintang di tanah leluhur. Kecuali bintang-bintang di tanah leluhur, semua yang ada di langit berbintang sejauh jutaan mil hancur. Bahkan beberapa bintang yang jauh pun terpengaruh dan hancur serta musnah tanpa suara. Kekuatan pukulan ini hampir dapat menghancurkan galaksi. Tahukah kamu, ini adalah galaksi di dunia abadi. Cakupannya sangat luas sehingga sebanding dengan luasnya dunia Tao yang tak berujung tempat Luo Xiu dilahirkan. Alam Dao tak berujung dikenal sebagai 3.000 langit Dao. Ini berarti jika pedang Luo Xiu menyerang alam Dao tak berujung, maka ia dapat menghancurkan 3.000 surga Dao dengan satu pedang. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Tempat kehancuran kuno pertama, tempat kehancuran paling kuno. Kedua era hancur dalam dua pertempuran dahsyat. Pertempuran yang paling brutal dan mengerikan terjadi pada level di atas level penghancuran sumber. Kekuatan penghancur para biksu di level ini terlalu mengerikan, dan tingkat kekuatan penghancuran sumber bahkan dapat menghancurkan sumbernya. Bab 3533, Momen Krisis, untuk Luo Xiu. Memaksakan terobosan sungguh merupakan tindakan yang tidak berdaya. Di bawah ancaman hidup dan mati, dia tidak ingin terlalu bergantung pada perlindungan dan bantuan kakak seniornya Yun Tianyu. Ia berharap dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melewati kesulitan. Ratusan prinsip Tao yang tidak lengkap yang diserap oleh tanah penghancuran Cugu sudah cukup baginya untuk secara bertahap berkultivasi ke alam sumber dalam hitungan langkah. Proses ini kemungkinan akan memakan waktu sekitar 100 tahun. Dan sekarang, Luo Xiu secara paksa mempercepat proses ini, dan kemampuannya untuk melakukan ini secara alami bergantung pada kekuatan penciptaan asli yang mencakup semuanya. Cara jati dirinya mampu menampung, mengintegrasikan, dan menyempurnakan segalanya. Ini tidak ada bandingannya dengan keterampilan penciptaan aslinya. Keterampilan ini seperti dibuat khusus untuknya. Akan tetapi, hasil ini bukannya tanpa kekurangan. Itulah kekuatan integrasi dan pemurnian yang dipaksakan, yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya. Jika dia berhadapan dengan sumber kehancuran sejati, dia pasti tidak akan mampu melawannya. Tingkat kekuatan keduanya, dan bahkan persepsi dan pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip Tao, tidak berada pada level yang sama. Tetapi Wupinggu bukanlah sumber kehancuran yang sesungguhnya. Ia hanya dapat dianggap sebagai sumber kehancuran semu, atau disebut juga sumber kehancuran semu. Yang disebut pemusnahan sumber semu. Artinya, tingkat kekuatannya telah mencapai tingkat penghancuran sumber sampai batas tertentu,
tetapi masih belum mampu bersaing dengan ahli penghancuran sumber yang sebenarnya. Untuk dua dunia kehancuran dan keabadian, kedua pertempuran dahsyat itu mengakibatkan kerugian besar dan banyak orang kuat tewas. Yang kuat di level penghancuran asal sudah menjadi mereka yang berdiri di puncak kedua alam, meskipun ada alam dominasi di atas level penghancuran asal. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa dalam situasi saat ini di mana tidak ada orang kuat di alam dominasi yang muncul di dunia, alam penghancuran asal adalah keberadaan yang tak terkalahkan yang menekan kedua alam. Telah mencapai wilayah dan level ini, apa yang disebut metode pembentukan tidak ada artinya, karena tidak peduli seberapa kuat formasi di dunia ini, sulit untuk membunuh dan bersaing dengan sumber kehancuran. Teknik naga petir sejatiku. Sosok Luo Xiu melesat, dan raungan naga bergema dalam sekejap. Dia berubah menjadi naga guntur setinggi 10.000 kaki, meraung menjadi ketiadaan, dan menghancurkan langit dengan raungan naga. Basmi Dewa Pembunuh. Wu Pinggu meraung, menampilkan kekuatan sihir terkuat yang pernah dikuasainya dalam hidupnya, dan aura yang mengguncang bumi menyebar dari tubuhnya. Di antara kedua alisnya, ada sebuah tanda misterius yang bersinar dengan gemilang. Justru karena keberadaan rune ini maka ia tidak dapat ditolak dan ditekan oleh kehendak jalan abadi dalam batas waktu tertentu. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa terus menunda waktu, jadi dia menggunakan teknik terkuatnya untuk membunuh targetnya. Ledakan. Tabrakan antara keduanya tidak dapat digambarkan sebagai tabrakan bintang, tetapi seperti tabrakan dan guncangan keras dua dunia. Kekuatan penghancur menyebar ke segala arah, mengejutkan kepala klan Gu dan yang lainnya. Mengaum. Raungan naga yang menggelegar pun terdengar. Sosok Wu Pinggu juga berubah menjadi 10.000 kaki, dengan 8 lengan di semua sisi, seperti dewa dan iblis yang tak tertandingi, menggunakan kekuatan artefak pemusnah di tangannya untuk menembus tubuh naga guntur 10.000 kaki. Ledakan, ledakan, ledakan. Ekor naga guntur itu terus-menerus mencambuk, membombardir tubuh Wu Pinggu, menimbulkan suara tumpul dan keras, namun tidak mampu mengguncangnya kembali. Kau memang mengejutkan dan mengagetkan. Seorang junior telah menguasai kekuatan tingkat penghancuran sumber, dan hampir membuat misiku untuk membunuhnya gagal. Tapi bagaimanapun juga, kamu masih terlalu muda. Kamu belum sepenuhnya menguasai kekuatan untuk memaksakan terobosan, dan kamu memiliki kekurangan. Bahkan jika kekuatanmu sebanding denganku, kau tidak memiliki artefak pembunuh sumber. Artefak itu berubah, dan di tangan Wu Pinggu, ia berubah menjadi tombak dewa. Engah. Mengaum. Naga guntur yang diubah oleh Luo Xiu meraung lagi karena tubuhnya ditembus lagi. Kapan? Tombak dewa itu berubah lagi, berubah menjadi segel hitam besar lagi, menghancurkan tanduk naga, dan guntur meledak. Wu Pinggu memiliki 8 lengan. 6 lengan menempel pada tubuh naga guntur, membuat Luo Xiu kesulitan melepaskan diri. Pihak lain bahkan menggunakan teknik rahasia pemusnahan untuk menekan taunya, membuatnya mustahil baginya untuk berubah dari bentuk naga guntur kembali ke bentuk normal. Rasa mengerikan akan krisis hidup dan mati kembali melanda. Saya pikir krisis ini dapat diselesaikan dengan menerobos tingkat sumber secara paksa. Tanpa diduga, Luo Xiu masih meremehkan pihak lain dan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Tidak bagus. Luo Xiu sedang dalam bahaya. Wajah pemimpin klan Gu dan yang lainnya berubah karena terkejut. Satu-satunya cara adalah membangunkan para tetua klan yang sedang menyendiri, kata pemimpin klan Gu dengan suara yang dalam. Pemimpin klan, ini tidak diperbolehkan, seorang tetua berkata. Sejak bencana terakhir, luka-luka tetua klan tidak pernah pulih. Setiap kali dia mundur, dia sebenarnya dalam keadaan tidur nyenyak, menggunakan ini untuk memelihara asal-usulnya sendiri. Selama bertahun-tahun di masa lalu, luka-luka tetua klan bahkan semakin parah. Biasanya, tetua klan harus tidur setidaknya selama 1 juta tahun. Hanya ketika bencana ketiga terjadi, tetua klan akan bangun dan bertarung untuk terakhir kalinya demi klan Guku. Jika kita membangunkan tetua klan saat ini, saya khawatir lukanya akan semakin parah, dan hidupnya tidak akan lama lagi. Ya, Patriark, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Pemimpin klan seharusnya berpikir 2 kali. Di antara ketujuh tua-tua, 4 tua-tua menentangnya. Sebagai salah satu tetua, wajah Gukun pucat pasi. Apakah kita hanya akan menyaksikan Luo Xiu dibunuh? Kau tahu, jika Luo Xiu tidak mengambil tindakan, tanah leluhur klan Guku akan hancur, dan satu-satunya pilihan kita adalah membangunkan para tetua klan. Penggarap penghancur kekosongan datang ke sini untuk Luo Xiu. Tepatnya, bencana ini disebabkan oleh Luo Xiu. Mengapa saya, keluarga Gu, harus membayar harganya untuk ini?
Beberapa tetua berdebat dengan Gukun. Keberadaan tetua klan setara dengan simbol klan Gu. Begitu tetua klan mengambil tindakan dan luka-lukanya memburuk dan dia meninggal lebih awal, kerugiannya akan terlalu besar bagi seluruh klan Gu. Besar. Lagi pula, meskipun tetua klan tidak mengambil tindakan selama bertahun-tahun, setidaknya statusnya sebagai orang kuat di alam penghancuran asal merupakan suatu penghalang tersendiri yang memantapkan kedudukan klan Gu di tempat suci agung ini dan bahkan seluruh dunia abadi. Pemimpin klan Gu juga sedikit ragu, karena dia tahu kondisi tetua klan lebih baik daripada beberapa tetua. Dapat dikatakan bahwa cedera tetua klan Gu semakin parah, dan dia tidak dapat menahannya meskipun telah melakukan berbagai cara selama bertahun-tahun. Fisik khusus Gu Yue membuat para tetua klan khawatir. Mereka menghabiskan sebagian energi untuk ini dan tidak punya pilihan selain mengasingkan diri. Apa yang disebut retret sebenarnya berarti mengisolasi diri. Kalau tidak, pergerakan sebesar itu, kalau hanya sekadar kemunduran biasa, pasti sudah menimbulkan kekhawatiran sejak lama. Mati. Pada saat ini, Wu Pinggu mengeluarkan raungan keras, dan senjata sihir penghancur sumber berubah menjadi pedang sihir dan menebas ke arah kepala naga guntur yang telah diubah Luo Xiu. Jika pisau ini jatuh, Luo Xiu pasti akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati, dan konsekuensinya tidak dapat diprediksi. 6 lengan lawan menahan tubuh naga dan menekan aliran kekuatan di tubuhnya, membuatnya sulit menahan pisau yang mengenai kepalanya. Berdengung. Tepat saat pedang itu hendak menebas, riak kekuatan misterius tiba-tiba muncul, menghalangi pedang Yuan Mi yang tidak bisa dihancurkan dan menakutkan. Apa? Ekspresi Wu Pinggu berubah. Pedangnya yang berkekuatan penuh mengandung kekuatan penghancur dunia, tetapi malah diblokir. Pada saat yang sama, di antara alis naga guntur Luo Xiu, garis misterius muncul samar-samar, berkedip-kedip dengan cahaya. Merek paling kuno, pola kuno asli. Kekuatan yang berasal dari bagian terdalam jiwa muncul, membuat Luo Xiu sendiri sedikit linglung. Sebab baru belakangan ini ia menemukan rahasia-rahasia yang tersembunyi dalam dirinya, yang bahkan ia sendiri tidak mengetahuinya. Dulu, dia selalu mengira itu adalah merek dari era paling kuno. Itu masih memiliki pengaruh sebelum kultivasinya mencapai alam pencerahan. Kemudian dia tidak pernah memperhatikannya. Tanpa diduga, itu ternyata adalah pendahulunya yang bereinkarnasi, yang paling kuno. Jejak jati diri Xian Fan yang sebenarnya. Faktanya, ranah yang telah dicapai Xian Fan jauh melampaui imajinasi. Hanya penyatuan jati diri mereka saja yang memungkinkan dia mengangkat kekuatan Tao ke tingkat yang melampaui wilayah kekuasaannya sendiri. Dari sudut pandang ini, para makhluk abadi di zaman paling kuno setidaknya telah mencapai alam kehancuran. Sekarang, pola kuno asli, yang telah terdiam selama bertahun-tahun dan telah lama menyatu dengan jiwanya, tiba-tiba muncul kembali. Bab 3534 di atas Sang Dominator. Beberapa serpihan kenangan muncul dalam pikiranku. Seiring berjalannya waktu, dua jati diri sejati terus menyatu. Beberapa ingatan yang awalnya milik para makhluk abadi juga diintegrasikan ke dalam ingatan Luo Xiu. Namun, penggabungan ingatan semacam ini bukanlah penggabungan ingatan dua orang. Ia belum sepenuhnya mengintegrasikan semua ingatan Xian Fan. Yang ia gabungkan dan dapatkan hanyalah ingatan latihan Xian Fan. Adapun kehidupan Xian Fan belum terintegrasi. Seperti yang dikatakan Xian Fan, jati diri sebenarnya dari kehidupan sebelumnya ada di masa lalu, dan jati diri sebenarnya dari kehidupan ini adalah Luo Xiu atau Luo Xiu. Pola kuno asli. Itu adalah harta rahasia yang diperoleh Xian Fan pada zaman dahulu kala, dan pernah disempurnakan menjadi artefak yang sangat kuat. Menurut beberapa ingatan Xian Fan, pola kuno asli mungkin juga menyembunyikan misteri yang lebih dalam, tetapi Xian Fan belum terungkap pada misteri ini. Sekarang, pada saat kritis hidup dan mati, Luo Xiudu telah berencana untuk memanggil inkarnasi Yun Tianyu. Kekuatan pola kuno asli tiba-tiba muncul dan secara otomatis melindungi sang master. Riak-riak yang tak kasat mata, seperti naik turunnya udara, menyelimuti tubuh naga guntur yang ditransformasikannya dan benar-benar dapat menahan serangan senjata sihir penghancur sumber. Berapapun harganya, kamu harus mati. Mata Wu Pinggu menunjukkan kegilaan yang ganas. Pertama kali dia mengira bisa membunuh Luo Xiu. Luo Xiu tiba-tiba berhasil menerobos dan memasuki level sumber, dan kekuatan Tao-nya juga meningkat ke level sumber kehancuran yang mengerikan. Kali kedua, ketika dia juga mengira Luo Xiu pasti mati, sebuah kekuatan misterius muncul dalam tubuhnya, dan dia benar-benar menghalangi serangan pemusnah Yuan Mi. Terjadi terus-menerus. Itu bukan suatu kebetulan.
Hal ini pun menimbulkan ketakutan dan teror yang mendalam dalam hati Wu Pinggu. Dia hanyalah seorang biksu muda, tetapi dia sangat luar biasa. Orang yang demikian janganlah kita pertahankan, karena ia pasti akan tumbuh menjadi malapetaka. Ada rumor yang beredar tentang anomali di tingkat atas dunia kehancuran, dan anomali ini kemungkinan besar adalah Luo Xiu. Dia harus mati, pikirkan tentang ini. Wu Pinggu berteriak. Dia membakar semuanya dan bersumpah untuk membunuh orang ini dengan mengorbankan kematiannya sendiri. Ledakan. Dan tepat saat itu, paksaan yang luas dan tak terduga terjadi, dan semua hukum waktu dan ruang antara langit dan bumi tampaknya ditekan. Wu Pinggu bahkan mempertahankan postur mengangkat kepalanya dan meraung, dengan 8 lengan, 4 kepala, dan 8 mata, menunjukkan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Itu benar. Itu ketakutan. Karena dia merasakan aura putus asa dan jantung berdebar-debar. Tepat saat dia hendak membakar segalanya untuk membunuh Luo Xiu dengan cara apapun, aura ini tiba-tiba datang dan bahkan menekan kekuatan dalam tubuhnya hingga berhenti berfungsi. Rasanya seperti ada tangan besar tak terlihat yang mencubit lehernya dan mencekiknya. Berdengung. Di atas kekosongan itu, bagaikan sebuah portal terbuka. Cahaya tak terbatas telah turun. Sosok yang diselimuti cahaya ilahi yang terang datang. Raja Suci yang agung. Pada saat ini, Wu Pinggu benar-benar putus asa. Di atas dunia sumber ada sumber kehancuran. Ada pula perbedaan hierarkis dalam penghancuran sumber. Tahap penghancuran sumber biasa, tingkat penghancuran sumber abadi, dan bahkan Raja Abadi. Setelah mengorbankan 7 orang kuat dari dunia sumber, Wu Pinggu secara paksa dipromosikan ke tingkat pemusnahan sumber. Dibandingkan dengan tingkat pemusnahan sumber biasa yang sebenarnya, dia masih lebih rendah, dengan celah yang besar. Belum lagi level Raja Abadi. Raja Suci yang agung. Sesuai dengan namanya, dia adalah raja tertinggi di alam suci agung, seorang Raja Abadi yang berasal dari Sekte Suci Agung. Kaki. Semua orang hanya melihat kilatan cahaya lewat. Semuanya sudah berakhir. Perasaan terkekang dalam tubuh menghilang. Luo Xiu berubah dari wujud naga guntur kembali ke wujud manusia normal. Adapun Wu Pinggu, dia telah menghilang. Rasanya seperti seluruh orang tersebut telah musnah. Ketika saya berada di dimensi ke-36, bukannya Luo Xiu belum pernah melihat Raja Abadi yang kuat itu beraksi. Tetapi pada saat itu, tidak ada goncangan seperti momen ini. Karena Raja tak terbatas pada saat itu juga sedang berhadapan dengan Raja Abadi. Akan tetapi, ketika Raja Abadi mengambil tindakan terhadap pemusnah sumber semu, konsepnya menjadi sepenuhnya berbeda. Itu seperti raksasa yang meniupkan napas dan menghancurkan semut hingga mati. Krisis teratasi. Tanah leluhur keluarga Gu juga telah kembali tertib. Di bawah komando beberapa tetua, beberapa tempat yang hancur akibat perang juga sedang dibangun kembali. Di suatu tempat yang sangat jauh dari bintang-bintang di rumah leluhur keluarga Gu. Sepotong pecahan bintang yang mengambang di langit berbintang yang luas, suatu tempat yang terpencil. Dan itu ada di tempat ini. Di depan Luo Xiu, berdiri salah satu pria kuat yang berdiri di puncak keabadian. Raja Suci yang agung. Terima kasih, senior, karena sudah datang menyelamatkan. Luo Xiu memberi hormat dengan hormat. Meskipun pada saat kritis terakhir, ia memiliki pola kuno untuk melindungi tubuhnya. Namun pada kenyataannya, suatu kali Wu Pinggu menghancurkan dirinya sendiri dengan cara apapun, atau bahkan membunuh dirinya sendiri dengan mengorbankan artefak penghancur dirinya. Luo Xiu tidak tahu apakah kekuatan pola kuno dapat diblokir. Dapat dikatakan bahwa Raja Bijak Agung muncul tepat pada waktunya. Ini adalah tugasku. Praktik menghancurkan kehampaan muncul di domain suci agung. Ini adalah kelalaianku dalam menjalankan tugas. Raja Bijak Agung tersenyum ringan. Tidak lagi dikelilingi oleh cahaya ilahi yang terang. Raja Bijak Agung terlihat seperti seorang pria parubaya biasa, mengenakan kemeja biru biasa. Kalau orang seperti itu dilempar ke tengah masyarakat, dia akan hilang dari pandangan masyarakat. Dan ini adalah orang seperti itu. Namun dia berada di level Raja Abadi, dan dapat dikatakan sebagai salah satu orang paling berkuasa di alam dominasi. Ngomong-ngomong, kamu memang hebat. Saya telah mendengar dari Raja tak terbatas bahwa selama pertempuran di ruang ke-36, prinsip-prinsip yang Anda kuasai telah mencapai tingkat puncak dunia sumber. Dan sudah berapa lama sejak saat itu? Tahu Anda sebenarnya telah mencapai tingkat penghancuran asal. Itu adalah tahu diri sejati yang sangat istimewa, yang dapat dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya.
Tetapi semakin baik dan kuat dirimu, semakin banyak pula pihak musuh yang akan menemukan cara untuk menyingkirkanmu agar kamu tidak tumbuh menjadi ancaman di masa mendatang. Raja Bijak Agung berkata perlahan, kamu sekarang telah mencapai alam sumber, dan kekuatan Taoismemu telah mencapai tingkat penghancuran sumber, jadi kamu memenuhi syarat untuk mengetahui beberapa hal rahasia. Sesuatu yang rahasia, Luo Xiu tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang ketika mendengar ini. Itu benar. Raja Bijak Agung mengangguk dan melanjutkan, rahasia ini adalah rahasia sang guru, dan hanya mereka yang berada di atas level sumber yang memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Rahasia dominasi. Ketika Luo Xiu mendengar ini, jantungnya berdebar kencang. Lagi pula, di dalam hati setiap pendeta, ia pasti mendambakan tingkat dominasi, yang juga merupakan tujuan akhir dari banyak pendeta dari zaman dahulu hingga sekarang. Alam itu juga disebut alam abadi. Implikasinya adalah bahwa begitu Anda melangkah ke alam itu, Anda benar-benar dapat berubah menjadi keabadian dan mendominasi segalanya. Jalan panjang praktik spiritual tidak pernah berakhir di depan mata. Namun, kebanyakan orang berpikir demikian. Jalan itu ada ujungnya. Tujuan ini adalah Sang Tuan, suatu eksistensi yang sejajar dengan kemauan jalan abadi. Berdasarkan beberapa petunjuk, dapat dibuktikan bahwa keabadian dan kepunahan sebenarnya adalah satu, dan bersama-sama keduanya membentuk dunia yang lengkap. Namun karena beberapa alasan, sejak awal tempat kelahirannya, dunia besar terpisah dan berevolusi menjadi situasi di mana kehancuran dan keabadian saling bertentangan. Kedua dunia melahirkan jalan yang berbeda, dan jalan kehancuran itu dekat dengan kehancuran. Oleh karena itu, pihak kehancuran selalu ingin memusnahkan sisi abadi kita sepenuhnya, menegaskan jalan kehancuran, dan membuat kedua dunia itu menyatu menjadi satu dunia yang utuh. Legenda mengatakan bahwa hanya ketika kedua dunia terintegrasi sepenuhnya dan dunia yang lengkap muncul, akan ada keberadaan di atas dominator. Di atas master, jika ada orang yang mengetahui rahasia tersebut, mereka mungkin akan terkejut. Lagi pula, dominasi sudah menjadi tujuan akhir banyak sekali pendeta, dan disebut sebagai akhir dari jalan. Bab 3535, Cara Menggunakan Kekuatan. Raja Bijak Agung mengira Luo Xiu akan sangat terkejut saat mendengar rahasia ini. Bagaimanapun, itu adalah wilayah yang tidak dapat ditaklukkan. Semakin berbakat dan menonjol seseorang, semakin ia mendambakannya dan semakin ambisius pula ia. Namun, apa yang tidak diduga oleh Raja Bijak Agung adalah, setelah Luo Xiu mendengar ini, ekspresinya tidak berubah. Apakah Tuan Yun sudah memberitahumu? Tanya Raja Bijak Agung dengan ragu. Tidak. Luo Xiu menggelengkan kepalanya. Meskipun dia sudah mengetahui rahasia ini sejak lama, bukan Yun Tianzun yang memberitahunya. Sebenarnya, pada saat ini, Yun Tianyu juga tahu apa yang terjadi di domain suci agung. Hanya beberapa hari yang lalu, Luo Xiu memaksa masuk ke dunia Chen, menekan klan Chen dengan kekuatan yang tak tertandingi, dan mengalahkan Chen Qianqiu, orang paling kuat di klan Chen. Selain itu, di antara klan Chen, lebih dari selusin agen rahasia klan Huangzhou ditemukan, dan mereka semua terbunuh. Segera setelah itu, Luo Xiu menghadapi serangan mematikan dari orang kuat yang menghancurkan kekosongan di domain suci agung. Ketika Yun Tianyu mengetahuinya, masalahnya sudah selesai. Wajah tua, penuh amarah. Untungnya, tidak terjadi apa-apa pada Luo Xiu. Dan yang lebih mengejutkan adalah, dia yang baru beberapa hari lalu menunjukkan kekuatan puncak alam asal, tiba-tiba menjadi kekuatan alam penghancuran asal. Harus mengatakan, Yun Tianyu sangat terkejut. Ketika mendengar berita itu, dia mengira dia salah dengar, dan gelombang kepanikan besar muncul di hatinya. Kekuatan tingkat dunia sumber, dan kekuatan tingkat kehancuran sumber. Itu perbedaan yang besar. Dan dia bahkan mengetahui bahwa Luo Xiu masih berada di tahap tengah Kaisar Agung ketika dia meninggalkan gerbang Kaisar. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di kondisi sumber. Bukankah kecepatan kultivasi ini terlalu menakutkan? Lagi pula, Luo Xiu telah dibelenggu di puncak Kaisar Suci untuk waktu yang lama. Mungkinkah jati dirinya begitu istimewa? Ketika fondasi jalan tersebut dibangun, hanya butuh beberapa ratus tahun untuk melangkah dari alam Kaisar Suci ke alam Kaisar Agung, dan kurang dari 1000 tahun kemudian, jalan tersebut benar-benar memasuki alam asal. Sekalipun Anda punya banyak pengalaman, ini terlalu menakutkan. Sudah sangat menakjubkan bisa melangkah langsung dari Kaisar Suci menjadi Kaisar Agung dan melintasi wilayah Agung Tuan Suci.
Dengan tingkat kultivasi alam roda sumber, tidak ada satupun biksu di alam roda sumber yang mampu menguasai prinsip-prinsip tingkat penghancuran asal dari zaman kuno hingga sekarang. Bahkan mereka yang berada di alam dominion di masa lalu terlalu cepat. Yun Tianyu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan emosi di wajah tuanya membuatnya sulit untuk mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Baru kurang dari 1000 tahun, dan dia sudah berada di alam roda sumber. Mungkin tidak butuh 20.000 tahun baginya untuk berharap mencapai alam penghancuran asal. Tatapan mata Yun Tianyu sedikit terganggu, wajah tuanya yang keriput tampak merenung cukup lama, menampakkan secercah harapan dan secercah kekhawatiran. Harapannya adalah seiring Luo Xiu bertambah kuat, Sekte Kaisar pasti akan bangkit. Sekte Kaisar dulunya adalah hasil kerja keras Guru Kaisar. Yun Tianyu menganggap Guru Kaisar sebagai kepercayaannya, jadi dia secara alami sangat mementingkan masa depan Sekte Kaisar. Dan itulah yang dia khawatirkan. Gerbang Kaisar jatuh dari awan ke dunia fana selama bencana pertama. Sekarang bencana ketiga akan terjadi kapan saja. Apakah gerbang Kaisar dapat bertahan dalam ujian ini? Setelah Raja Bijak Agung pergi, Luo Xiu kembali ke bintang-bintang di tanah leluhur keluarga Gu. Namun, dia tidak memilih untuk tinggal di tanah leluhur keluarga Gu, melainkan pergi bersama Yan Yue. Ketika berpamitan, kepala suku Gu dan tetua Gu Kun sama-sama merasa sedikit malu. Mereka ingin berbicara, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara berbicara. Karena dalam hati mereka merasa bersalah terhadap Luo Xiu. Pertama-tama, Gu Yue adalah anggota klan Gu mereka. Dia diculik oleh klan Chen dan Neiying Liying Wei. Menemukan Gu Yue adalah hal yang seharusnya dilakukan klan Gu. Namun pada kenyataannya, Luo Xiu lah yang mengambil tindakan dari awal hingga akhir, dan baru pada saat-saat terakhir klan Gu tiba, dan lonceng ilahi klan Zen sedikit membantu. Kemudian, ketika kultivator Misu menimbulkan masalah di wilayah bintang, dan ketika hidup dan mati dipertaruhkan, keluarga Gu punya cara untuk membantu, tetapi mereka ragu-ragu karena khawatir akan cederanya para tetua mereka. Jika Raja Bijak Agung tidak datang di saat kritis, Luo Xiu mungkin dalam bahaya nyawanya. Hal-hal ini, Luo Xiu tentu saja mengetahuinya dengan baik. Namun, dia tidak bermaksud menyalahkan klan Gu. Lagi pula, dia tidak memiliki persahabatan dengan klan Gu. Di antara seluruh klan Gu, dia hanya mengenal Gu Yue. Oleh karena itu, Luo Xiu memilih untuk memutuskan hubungan dengan klan Gu, dan pada saat yang sama, dia dapat menghindari masalah lebih lanjut yang disebabkan oleh penjaga kehancuran, yang akan menyebabkan bencana bagi klan Gu. Sekarang kekuatannya telah terekspos dan telah mencapai tingkat kehancuran sumber semu. Tidak diragukan lagi. Jika sang penggarap penghancuran kekosongan menyerangnya lagi, itu akan menjadi lebih mengerikan, dan setidaknya dia akan menggunakan kekuatan tingkat penghancuran sumber abadi untuk membunuhnya. Kekuatan semacam ini tidak dapat dilawan oleh keluarga Gu. Luo Xiu tidak ingin melibatkan orang lain yang tidak bersalah karena urusannya sendiri. Langit berbintang itu luas dan Anda dapat pergi kemana saja. Luo Xiu membawa Yue bersamanya dan berkelana di langit berbintang yang luas, menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengajari Yan Yue latihannya. Tidak ada kekurangan sumber daya, tidak ada kekurangan kekuatan magis, dan tidak ada kekurangan teknik rahasia. Dengan pengalaman kultivasi, wawasan dan bimbingan Luo Xiu, kemajuan kultivasi Yan Yue dapat digambarkan sebagai cepat. Setelah menyelesaikan teknik pemurnian tubuh kuno, dia memadukan dan menyempurnakan kekuatan keberuntungan kuno. Berkat keberuntungan dari dua era membuatnya tampak membawa benih sumber tertinggi, dan mustahil untuk berlatih secara perlahan. Awalnya, kultivasi Yan Yue berada pada titik kritis. Menerobos ke alam Sein secara alami akan terjadi secara alami, dan kemajuannya akan sangat cepat. Luo Xiu memperkirakan bahwa dalam waktu 3 hingga 500 tahun, Yan Yue akan dapat mencapai alam tersebut. Anda akan dapat menyelesaikan kultivasi alam Sein dan mencapai alam Kaisar Agung. Sekarang, meskipun aku tidak sebaik orang-orang kuat di alam penghancur sumber, setidaknya aku bisa dibandingkan dengan alam sumber manapun. Sebagai penguasa Sekte Kaisar, aku memiliki sumber daya yang sangat besar, keterampilan dan rahasia yang tak terhitung jumlahnya, dan ajaranku yang cermat. Bahkan di masa depan, aku bisa membantu Yue dan yang lainnya berkultivasi ke alam asal. Bukan tidak mungkin, Luo Xiu berpikir dalam hati. Dia tidak bisa hanya membantu Yan Yue meningkatkan kultivasinya. Dia tidak pilih kasih, jadi Yan Xiruo, Qi Yurong, Shen Bingyu, Luo Xiu dan yang lainnya juga akan membantu. Hanya saja secara relatif,
Potensi bakat Yan Yuer adalah yang tertinggi sekarang, jadi Luo Xiu memilih untuk meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Kekuatan saya sebenarnya masih bisa ditingkatkan. Tao saya memang kuat, tapi potensi Tao saya yang sejati belum berkembang sepenuhnya. Kuat atau tidaknya seorang biksu bukan berarti makin tinggi tingkat kultivasinya, makin kuat dia, juga bukan berarti makin kuat Taonya, makin tirani dia. Ada pula metode penggunaan kekuatan, yaitu teknik rahasia, kekuatan gaib, dan metode Tao. Hanya gerakan yang paling cocok untukku adalah gerakan yang paling kuat, dan cara latihanku yang sebenarnya harus diciptakan oleh diriku sendiri. Dharma tertinggi diri sejati, teknik naga petir diri sejati, dianggap sebagai teknik diri sejati dalam arti sebenarnya, tetapi teknik lainnya semuanya berevolusi dari teknik lorong ilahi lainnya dan tidak dianggap sebagai teknik diri sejati dalam arti sebenarnya. Sambil membimbing dan mengajarkan latihan Yan Yuer, Luo Xiu juga memikirkan jalur latihannya sendiri di masa mendatang. Tidak ada cara untuk belajar darinya dalam perjalanan menuju jati dirinya yang sejati, ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri dalam segala hal.